Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik. Gagal ikut kompetisi Pilpres 2024, alternatifnya apa Pak? Apakah kemudian menyorongkan Anies menjadi cawapresnya Prabowo Subianto masuk ke dalam opsinya Pak Surya? Kalau dia udah gagal, kita terima kegagalan itu. Bagi siapapun yang berhasil menggagalkan Anies Baswedan untuk tidak maju, masa diterima begitu saja Pak? Masa nggak ada opsi kedua? Mungkin ada simulasi matriks misalnya, oke, Mas Anies gagal menjadi capres dari koalisi perubahan, daripada sayang mungkin kita bisa menyorongkan menjadi cawapres di koalisi yang lain. Tapi kalau ke koalisinya PD Perjuangan agak sulit mazhab politiknya, tapi mungkin ke Prabowo. Memang pendekatannya mencalonkan Anies Baswedan ini bukan semata-mata pragmatisme. Oke. Untuk apa calonkan Anies kalau untuk pragmatisme? Anies dicalonkan karena memang itu adalah panggilan sejarah untuk bangsa ini, untuk menguji konsistensi pluralisme kita, nasionalisme kebangsaan kita, untuk menyatukan bagaimana agar polarisasi bukan lagi merupakan satu komoditas politik, agar pemilu berjalan lebih tertib, lebih tenang, lebih matang, lebih sehat. Pemirsa, itulah alasan Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan, ingin melihat Indonesia yang lebih baik dari sekarang. Seperti diketahui, Nasdem masih berada dalam pemerintahan, jadi dengan mencalonkan Anies sebagai bakal calon presiden membuat Jokowi marah. Maka pelan-pelan terjadilah pecah kongsi antara Surya Paloh dan Jokowi yang masing-masing sama kuat. Namun karena Surya Paloh termasuk orang yang teguh memegang prinsip dan keyakinan, maka ia nampaknya akan tetap bertahan dengan keyakinannya, ingin melihat Indonesia yang lebih baik melalui Anies Baswedan, apapun risikonya. Berdasarkan itulah maka admin menganggap bahwa Surya Paloh mengambil risiko untuk bertobat kembali ke jalan yang benar. Berikut kita ikuti perbincangan ahli tentang hal ini, semoga bermanfaat. Ya, Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Alhamdulillah sore ini saya kedatangan tamu senior kita. Ini umur udah banyak ya Bang? Berapa? 53 ya? 78. 53 ternyata itu dikurangi ya, anggap aja lah. Masya Allah. Anggap aja masih muda belia ya kan, gitu kan? Ini tokoh UI dengan teman-teman senior bikin UI Watch ya Bang ya? Iya, UI Watch. Karena pakai plus sekarang. Saya dengar mereka kecewa dengan Iluni ya. Iya. Jadi adalah pahamlah. Nggak usah ganggu-ganggu deh, dikit lagi sendirilah ya. Ya, silakan. Ada Chandra Motik, ada siapa lagi ya? Tokoh-tokohnya. Ada Dokter Hakim. Namanya Bang Taufik Bahudin, tapi Siap. kita nyebutnya Bang TD. Siap. Ya. Mantap. Saya undang beliau. Bang, kita ngobrol-ngobrol dong. Soal apa ya? Ini kan lagi soal Plate, Nasdem, Jokowi kan lagi rame kan? Menarik. Kalau Abang mau ngomong kan kita dengerin nih, ada apa nih? Sebagai orang yang umur udah nggak muda lagi, artinya perjalanannya pasti jauh lebih panjang daripada saya. Betul, ya, betul. saya baru mau 60 kan? Iya, jauh kan? masih kanak-kanak. 60 masih muda kalau belia. ketemu yang begini saya nyerah deh. 60 tuh istilah sekarang muda belia. Jadi buat saya sih saya senang aja praktisi nih kita. Saya bukan akademisi, pensiunan dosen, tapi saya praktisi. Jadi menarik sebagai praktisi mencermati. Ini mau kemana, apa yang terjadi, mau kenapa dan mau kemana. Nah, ini saya pernah ngomong tuh sebelumnya bahwa wah ini Surya Paloh berani juga nih. Ya, jadi berani artinya apa? Dan saya nggak tahu awalnya dia berani, kenapa dia berani. Belakangan saya mulai nangkep gejala waktu konon kabarnya. Konon kabar kenapa? Karena berita dari medsos. Iya. Jadi kata medsos hoax, nggak tahu lah pokoknya medsos gitu. Ketemu LBP segala macam dan nggak ada kesepakatan apapun. Barangkali sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat untuk tidak sepakat apa? Sepertinya Surya Paloh ini nggak mau dia diatur. Padahal saya orang bisnis dulu. Mesti kalau lu nurut lu dapet ini barangkali kehilangan cuan. Nah, ini menarik deh Bang TB. Kehilangan cuan. Jadi kalau Surya Paloh bandel nggak nurut, ya kan kita sudah lama dengar ada jurus dirangkul atau dipukul. Ya, itulah pilihan. Kalau lu nurut, gua rangkul, dapat
dapat Cuan. dapat cuan ya, dapat bonus ini itu segala macam. Tapi kalau nggak nurut, gua pukul. Nah, pukulan yang dirasakan Surya Paloh ini adalah bisnisnya diganggu, Bang. Iya. Kita punya dia punya perusahaan catering yang memasok 40.000 karyawan Freeport sejak 30 tahun lalu, Bang. Gila, Bang. Hilang. Diganggu. Oh iya. Dia bikin tower apa tuh? Iya. Kredit bank stop. Wah iyalah. BUMN banknya ditelepon, berhenti, stop. Oh, itulah. Kucurin lagi. Jelas. Lalu media dia, Metro TV, Media Indonesia dan grupnya itu nggak dapat lagi iklan dari BUMN atau pemerintah. Udah pasti. Nah, karena itu nggak mempan, Bang, ya kan? Masih bandel kan? Si Joni lah, ya kan? Betul. Nanti jangan-jangan masih ada Siti Nurbaya sama Yassin Limpo. Saya menduga barangkali ditingkatin kelasnya, bukan orang-orang Nasdem yang di pemerintah, tetapi duitnya ngalir kemana nih? Wah, dikotak-katik ngalir ke Nasdem. Wah, Nasdem itulah ke sana lah. Oh, kalau itu sudah ditantang, Bang, sama Surya. Surya udah nantang, Bang. Udah kalau gitu, ya satu silakan periksa aliran dananya. Nasdem ada enggak? Maka dia bilang mau dari timur ke barat, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Tapi kan itu artinya, Bang, kalau dia bilang silakan ditelusuri, berarti kan jangan cuma Nasdem aja. Oh iya, harusnya. Kita tahu lah, ini kan saya bilang, kami tuh dari IWIWOT beruntung nggak terlalu goblok untuk tidak memasuknya ada. Kan rumusnya rame sekarang gini ya, ini ngomong saya sebut kasus PAN. PAN itu kan dulunya nggak gabung, adiknya ditangkap. Habis adiknya ditangkap tiba-tiba jadi jenderal. Sehingga rumors yang masuk akal sehat. Maybe no, tapi bisa dipertimbangkan. Ini ada pengendalinya. Demikian juga Golkar. Jadi kalau orang Betawi bilang lu Badung, gue buka lo. Padahal kalau nggak Badung, ya lo dapet cuan. Harun Masiku, waduh kalau dia ngomong itu kemana duitnya? Iya, ngomong-ngomong soal penelusuran dana korupsi ke partai. Kalau Surya bilang begitu kan, kalau mau fair, lu jangan cuma serah doang dong. Oh iya. Periksa bagaimana uangnya si Juliardi Batubara. Oh iya. Tapi kemana tuh? Tapi jawabannya semua godong, kan gue yang berkuasa. Kira-kira saya bantu jawab aja lah. Semua godong. Kalau gue nggak mau, nah gitu. Kira-kira. Nah ini surat kalian menarik ya, Bang TB ini kan rekam jejak udah panjang ya. Kemudian kenal bergaul dengan banyak kalangan ya, dari mulai tukang bakso istilahnya lah ya, tukang bakso berat, ting sampai tukang bakso yang halo gitu. Kira-kira gitu ya. Iya. Aparat intelijen. Nah, saya mendengar Bang TB ini bilang sebetulnya Surya Paloh kalau mau nurut bukan cuma aman, tapi terima duit triliunan. Ini gimana ceritanya, Bang? Itu menurut saya sih, ya ini namanya info ya, nggak ada bukti gini. Udah gak ada kelas sekarang, kelasnya Surya Paloh itu dengan mencalonkan Anies, kalau dia batasnya itu kelasnya triliun itu. Gua latar belakang gue juga orang bisnis, wah ini cuan kan. Makanya saya kaget, apresiasi yang kata ini Surya Paloh berani banget sih. Berani apa? Berani kehilangan cuan. Tapi nyatanya saya nggak kepikir bahwa bisnis pribadinya akan diganggu, nggak kepikiran. Jadi sekarang ternyata ramai di medsos kan. Itu yang kredit banknya di stop, segala macam. Kemudian juga yang itu saya baru tahu ramai itu. Oh jadi tambah bandel Surya Paloh. Cuman menurut saya Surya Paloh ini kan nggak bego-bego banget kan. Kita lihat aja gitu. Tapi saya menduga keras, abis ini bukan menteri Nasdem, mungkin siapa Siti Nurbaya atau Yassin Limpo, tapi Nasdemnya supaya dibubarin, tapi sasarannya apa? Anies tidak bisa nyalon. Kalau itu sih memang ya, Bang, dari awal juga semua orang mengendukan usaha. Rocky Gerung waktu ngobrol sama si teman saya Her Subenari pun begitu, arahnya itu supaya Surya balik kanan. Nah, soal balik kanan ini, Bang, ini kan Surya sudah bikin statement juga, tidak ada yang berubah. Tetap dukung Anies. Nah, Bang, sebagai orang bisnis, Bang, paling nggak zaman dulu, ini kan cuan kan penting banget, Bang. Iya, bisnis itu gini, tergantung nilai yang dianut ya. Kalau dia nilai yang transaksional penting banget. Tapi kayaknya Surya Paloh sudah berbicara dan dasar nilai transaksional. Sudah prinsip atau nilainya itu bukan transaksional dengan keyakinan. Believe it. Nah, belief dia adalah kalau omongannya yang benar saya percaya ya. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini dan masa depannya menjadi lebih baik bangsa negara. Kalau yang diajukan adalah Anies, dia ada keyakinan belief, bukan cuan. Kalau dia ini pakai buat bargaining, kalau gue nggak dikasih cuan, gue majuin Anies itu lah. Lain lagi. Yang banyak begitu, Bang. Iya. Saya angkat topi loh, Surya Paloh berani begini. Jadi kalau orang Betawi bilang, gila lu nekat amat sih, gitu. Bang, ini kalau ngomong politik kan ngomong kemungkinan, Bang. Iya kan, ngomong selain persepsi kemungkinan. Nah, ngomong lagi soal posisi SP Surya Paloh ini. Pertama ya, dalam logika awam saya ya, dukung Anies belum tentu menang.
Iya. Maksud saya kalau pemilu berlangsung sih udah insya Allah pasti menang. Iya. Ya. Itu sebabnya rezim kekuasaan takut betul nih Anies menang, diganggu terus nih ya. Iya. Tapi kembali ke akarnya tadi, dukung Anies belum tentu menang. Iya. Oke. Bahkan berisiko dia diganggu-ganggu bisnisnya, Iya. Nasdemnya mungkin dibubarin segala macam, Iya. dan semua orang punya masalah, punya penyakit, dan Iya. bisa jadi sekarang penyakitnya bukan cuma Menteri Nasdem, tapi si Surya Paloh sendiri. Iya. Nah itu kan semua risiko berat tuh, Betul, risiko mengerikan. betul. Nah heran saya, kenapa Surya nggak cari aman aja sih, ini uangnya berapa? 2 triliun, 1 triliun. Saya sih dapat jawabannya ya. Gitu. Dapat jawabannya. Surya nyalonin Anies sesuai dengan apa yang disampaikan untuk bangsa negara dibuktiin. Kenapa? Dia berangkat dari keyakinan dia ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan statementnya halus, ingin lebih baik dari yang sekarang. Iya. Ya kan? Nggak bilang sarang brengsek. Oke. Nah, lebih baik dia ada keyakinan. Nah, hukum di keyakinan, belief itu kan bahasa Jawanya, you are what you believe. Jadi Anda ya apa yang Anda yakini. Iya. Jadi soal menang nggak menang, dia bilang kalau saya mikirnya gue udah lakukan yang terbaik dan keyakinan gue, paling enggak sejarah akan mencatat bahwa Nasdem dengan Surya Paloh-nya itu sudah mengambil risiko karena keyakinan. Nah, yang lain kalau mau cari aman transaksional. Iya. Jadi kalau transaksional dasarnya bukan keyakinan, tapi pertanyaannya gue dapat apa? Surya Paloh bukan gue dapat apa? Gue bisa memberikan apa? Gift. Iya. Kalau dasar values-nya adalah gift, bukan take, ya ini dilakukan. Iya. Kita lihat aja nanti. Tapi buat saya menarik, dan saya angkat topi walaupun gue nggak pakai topi ini kan, Pak Surya Paloh, dan kita cermati. Ini pembelajaran buat kita. Maaf. Iya. Sempat ada ngomong politik itu, dinamis. Itu cuman omongan untuk ngeles. Kalau dia ngaco, yang salah bukan dia. Politik memang bikin orang jadi ngaco. Saya kalau bahasa saya bilang apa? The black kambing mentality, mentalitas kambing hitam. Kalau ngaco, politik kan ngaco. Mac, orang nggak punya politisnya yang tidak punya prinsip, tidak punya nilai-nilai yang benar itu cuman sekarang banyak yang buat begitu. justifikasi ya. Iya, Wajar tapi kalau yang benar ada juga. Jadi Surya Paloh nih keluar dari jadi sikon yang berlaku, dia berangkat dengan keyakinan, dengan prinsip, tentunya jadi rame. Jadi memang Bang, cerita soal dirangkul dan dipukul ini, itu memang jurus yang biasa dimainkan penguasa. Oh iyalah, biasa penguasa di sini. Barangkali orangnya itu juga kan, paham lah. Ya kan? Kita misalnya, sorry banget ya, saya sebut misalnya Ketua Perindo. Haritanu, kan sempat gagah-gagahan, panggung, begitu dia dipanggil langsung Jokowi. Bahkan terakhir mau bawa Tionghoa nih, komunitas Tionghoa akan mendukung capres pilihan Jokowi. Ya kalau hati paham lah, udah lah. Yusuf Angka marah-marah, kapan mau ngasih lu surat? Paham. Lalu teman kita Julhas, ya kan? Ada masalah, dia punya waktu jadi Menteri Kehutanan kan? Iya, banyak. Nah, lalu teman kita satu lagi nih, sosokan si Muhaimin nih, punya kardus durian. Udah selesai. Jadi gampang. Lu bandel gue buka, itu aja kan. Lu bandel gue buka. Nah, Surya Paloh tidak punya lu bandel gue buka, tapi gepletnya si menterinya. Barangkali begitu kalau potretnya kan gitu. Nah, mestinya menurut saya Surya Paloh nggak bagi-bagi banget lah. Silakan aja. Tapi saya mengatakan risikonya kalau sampai Nasdem decak-acak, yang bergerak bukan cuma Nasdem. Masyarakat pun akan marah. Silakan aja. Coba, ini hitungan saya. Kenapa masyarakat mau pasang badan buat Nasdem? Bukan buat Nasdem. Bukan. Buat keyakinan dia bahwa Nasdem itu bukan Nasdem loh ya. Bahwa Nasdem itu melakukan yang terbaik buat bangsa negara. Jadi represent Anies itu. Gitu. Jadi yang didukung nanti mungkin relawan Anies segala macam, bahkan barangkali yang bukan relawan pun yang udah gedek. Dia sikon begini segala macam dia akan bergerak. Jadi silakan aja. Itu hitungan aja lah. Nah, kalau ngomong soal gedek nih Bang, ini kan jurus rangkul dipukul ini kan jurus yang bikin kita gedek. Ada nggak solusi supaya kita keluar dari permainan apa ya, bliss? Gimana nih permainan gini kita bisa keluar nggak? Kita tinggalkan nih jurus-jurus Machiavelli seperti ini nih. Kalau saya sih bilang gini lah, mikirnya gini ya. Orang yang begitu itu adalah orang yang berangkat dari keyakinan yang tadi, karena gua berkuasa, jadi apa kata gua, semua orang itu satu. Nah, jangan pernah kita berpikir orang yang seperti ini nih dikasih masukan, koreksi, dan mentalitas kita yang bego itu, kenapa begini, kenapa ini sering. Saya bilang buat apa lu tanyain lagi, dia ketahuan ngaco. Jadi saya bilang adalah membuat dia, memaksa dia untuk dia berhenti atau dia berubah. Memaksa, bukan dengan saran. Nah, terserah. Kalau ekstrim ya people power. Kalau nggak ekstrim, nggak tahu apalah namanya. Iya, demo tiap hari, bikin macet Jakarta. Karena kan sebetulnya mekanisme konstitusi kita kan memungkinkan menghentikan presiden di tengah masa jabatan. Berani. Seperti di pasal 7A ya. Berani. Tapi kan gitu kan prosesnya kan dibuat begitu
melalui Senayan yang kita tahu semua Senayan Iyalah. zaman Gus Dur bilang zaman taman Iya. kanak-kanak ini. Dan kalau ngomong kan gue buka juga yang di Senayan. Iya. Sama aja gue buka Iya, juga iya, loh. iya. Kalau saya sih gampang lah. Ini gaya preman. Lu Badung gue buka. Lu Badung ya sama lah. Paham kita yang beginian. Iya, Jadi ini urusannya makanya diangkat orang-orang yang bermasalah ya. bermasalah. Supaya Jadi bisa dikendalikan ya. dikendaliin. Oke. Nah, Nasdem berpikirnya gue dukung sampai sekarang kan gue dukung. Tapi ke depan entar dulu dong. Ini Nah, menarik di nih. rejim Ini menarik nih. berpendapat. Ya lu kalau dukung terus dong untuk ini kenapa? Ini juga. Kalau ini sekarang to be or not to be. Kalau sampai rejim jauh ini banyak yang akan dikerangkeng. Nah, itu bahkan banyak yang dikerangkeng karena sulit mempertanggungjawabkan tindakan segala macam. Contoh, konon kabarnya kereta cepat Jakarta Bandung tidak ada studi kelayakan. Kemudian ngomongnya anggaran gue pakai APBN. Ini kan bertanggung jawab. Iya. IKN studi kelayakannya mana? Iya. Saya kebetulan dulu belajar begituan. Ini kan kalau berpikir instan, pindahannya kan itu kan proses panjang. Mindahan orang ini bukan mindahan botol. Iya kan? Multi-years ya. Iya. Orang harus lihat budayanya, itu ada proses, nggak bisa tak pindah. Ya cuman saya paham lah kalau yang pemerintahan juga nggak ngerti gituan ya pokoknya ya udahlah. Bang, ya balik ke paham soal aja. tadi, soal mendukung Nasdem dengan Surya Paloh-nya kan selama ini mendukung Jokowi, Iya. rezim ya. Kemudian bilang ya kalau sekarang lagi dulu deh. Nah, abang ingat kan bagaimana pidato doanya Surya Paloh yang viral? Iya. Dengan dia kan kayak orator gitu kan, dramawan ya. Ya Tuhan, beri kami kesempatan untuk memimpin negeri ini menjadi lebih baik, tidak seperti pemimpin hari ini yang penuh dusta gitu kan. Iya, iya. Ini kan kalimat siapa yang dimaksud? Nekat. Ini kan bikin sebelah sana marah. Lu bilang Masih. pemimpin hari ini pendusta kan gua, kata dia Iya gitu. memang gitu. Nanya balik, emang nggak dosa? Itu mestinya gitu. Kalau lu nggak ngaku dosa, gua kasih contoh lu dosa. Kan begitu. Paling nggak yang mobil SMK lah. Bukan resmi di TV bagaimana? Itu kok nggak? Jadi nggak- ngomong sama nggak- si Tommy, saya Iya. ikut nonton videonya si Iya. Surya Pratomo, PPT Iya. Metro TV. Iya. Jadi itu sudah dipesan 6.000 unit. Ya itu. Padahal cuma produksi 200-300 per Iya. bulan. Jadi kalau mesen, Jadi Mas Tommy kalau pesan inden 3 tahun. wih, itu resmi lu di TV lu. Kalau istilah keren kan jejak digital. Jejak digital. Itu kan pembohongan dan menurut saya jadi bohong kenapa? Tidak ada koreksi, tidak ada penjelasan maaf dulu berubah. Tidak ada. Gone with the wind. Oh, ngomong lagi, tidak impor, tidak ini. Gone with the wind. Saya orang bisnis nih, kenapa Iya, rajin impor? Ya, gue kalau orang bisnis Ada cuan lagi. sekian persen aja. Oke, Orang balik. berapa harga impor? Jadi Jadi gampang lah. di ujung wawancara ini, Bang Iya. TB ini kalau nggak direm bahaya. Kita sangat bahaya. Bang, sebagai penutup Bang, apa saran Abang buat satu, Surya Paloh dan Nasdem, kedua buat rakyat Indonesia dalam Kalau saya pertama berpikir, kalau Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan dan itu sesuatu yang keyakinannya itu menghasilkan nilai-nilai yang dasarnya basisnya adalah memberi, bukan take, tulus segala macam ya go ahead. Itu yang pertama. Kenapa? Kalau lo yakin, kan katanya Tuhan ngasih jalan segala macam. Ya kalau nggak yakin ya berubah lah silakan aja. Sip. Tapi Surya Paloh ngambil risiko. Nah buat kita Rakyat semuanya, Indonesia, yang cinta perubahan. ya kita perubahan ini pembelajaran. Ya. Kita akan lihat bagaimana proses antara keyakinan untuk merubah sesuatu yang sudah amburadul ini Ya. menjadi lebih baik. Yakin apa? Kita masih bisa dan harus bisa menjadi lebih baik. Hukumnya sederhana. Dengan cara terus berjuang ya, keep Karena, fighting. ya, karena hukumnya satu, kebaikan atau keburukan mulai dari atas. Nah, kalau dari perspektif organisasinya, kualitas seseorang atau kualitas masyarakat, bangsa atau organisasi adalah cerminan kualitas orang nomor satu di kelompok itu. Oke, betul. Jadi gampang lah. Betul. Kalau bahasa singkatnya ikan busuk dimulai dari kepala. Kepala, ya, cuman itulah mensitir itu. Tinggal pilihannya kita buang itu kepala Iya. atau gimana? Saya kadang-kadang kesian juga Kapolri nih, aduh saya angkat topi, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Angkat topi kalau gue jadi Kapolri udah nggak tahu lagi lah. Tapi dia udah biasa. Oke, saudara sekalian, Terima ini kasih. obrolan sore yang sering ngeri-ngeri sedap, Asik. mudah-mudahan asik ya. Mantap. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat Bung Surya Paloh ini pernah jadi bos saya, Bang. Wah, Iya, saya pernah di Media Indonesia 5 tahun, 96 sampai 2001, terus di Metro TV 2 tahun. Saya panggil Bang Surya waktu itu. Iya, Bang iya. Surya, ini nasihat, saran dari Bang TB, sama pejuang ya. Teruskan kalau Anda yakin dengan kebenaran yang Anda lakukan, yang Anda pegang, teruskan ya. Siap, Dengan segala siap. risikonya ya.
Oke, terima kasih banyak Bang Tete. Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.